Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, para sahabat mulia pun dimanapun berada, kita kembali dalam kegiatan Business Talk hari ini, ngopi dan ngobrol bareng ya. Sore ini bertempat di Panglima Kopi Esen di Menasah Masjid Simpang Buluh, Lok Sumawe. Ini asik ini Bang, kita ketemu dalam rangka bagaimana untuk meningkatkan omset penjualan para UMKM yang ada di Kota Lok Sumawe, apalagi di masa pandemi kali ini. Sahabat mulia, hadir di tengah-tengah kita hari ini seorang pengamat, seorang konsultan, banyak kali gelarnya ini ya, dari tanda seru, Bang Lailan. Selamat sore Bang Lailan. Sore Paulis. Ya. Kita bincang-bincang nantinya tentang bagaimana diskusi dan sambil ngopi untuk bisa meningkatkan omset para UMKM kita ini. Oke. Kemudian di sini juga hadir Saudara Rijal dari Oke Jack ya. Oke Jack. Selamat sore. Ya. Kemudian Saudara Mirpan ya, Mirpan dari UMKM dan juga LSM dari Pintu Aceh ya. Baik sahabat mulia, dimanapun berada, kita akan bincang-bincang. Pertama kali saya mau tanya-tanya dengan Bang Lailan ini. Mungkin juga Bang Lailan ini apa sebenarnya di Bang Lailan masalah ojek online ini di Kota Lok Sumawe, ya kan? Apa memang sudah jalan atau bagaimana nih Bang? Atau perannya bagaimana? Ini mungkin Abang melihat bagaimana terobosan-terobosan dari ojek online ini di masa pandemi ini untuk meningkatkan omset perekonomian di Kota Lok Sumawe, mungkin gitu Bang. Ya, makasih Paulis. Sebenarnya ini kalau kita bilang mau bicara terobosan berangkat dari karena ada tantangan dulu gitu kan. Jadi ketika orang tertantang baru kemudian kadang dia kreativitasnya untuk memikirkan terobosan-terobosan baru itu akan muncul. Nah, kalau kita lihat misalnya salah satunya yang menjadi wilayah yang mau kita diskusikan sore ini adalah ojek online ya. Tadi kalau saya sempat ngobrol-ngobrol sebentar dengan Bang Ijal gitu ya. Ini bukan hanya di lokal sebenarnya, tapi secara umum pandemi ini kan mengusik dalam tanda petik semua bisnis termasuk bisnis online, bukan hanya di lokal tapi juga secara nasional bahkan dunia gitu. Nah, mungkin ada sesuatu yang menarik di tingkat lokal. Ini kan ada semacam spesifik ya, agak beda dikit lah. Kalau tadi cerita-cerita Bang Rijal, bagaimana mensosialisasikan atau membangun keyakinan masyarakat kita ini untuk lebih akrab dengan aplikasi. Karena memang ini butuh terobosan-terobosan yang kayaknya nggak boleh secara biasa ya, tapi harus lebih kreatif. Karena mengubah sesuatu orang pakem yang sudah lama sekali, bagaimana membangun brand ojek online misalnya dengan yang sebelumnya masyarakat kita akrab dengan RBT misalnya, yang itu jelas ada fisik, paling dulu cuman antar orang gitu. Nah, karena itu sepertinya ini menarik juga untuk kita bicarakan ya. Termasuk nanti kita ingin dengar juga nih pengalaman-pengalaman Bang Jal dan teman kita dari LSM ini seperti apa melihat situasi ini, sehingga akan tumbuh terobosan-terobosan baru terutama bagi ojek online, sehingga bisa mencuri hati masyarakat kita dan memastikan bahwa kehadiran ojek online ini sebenarnya memberi satu kemudahan bagi masyarakat, termasuk bagi teman-teman ojek online yang lain. Kehadiran Oke Jack misalnya hari ini adalah sebagai mitra untuk memperkaya supaya masyarakat kita termudahkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Saya kira itu Pak Uli sebagai awal. Mungkin Bang Rijal sendiri nih dari Oke Jack ini kan, ini gimana Bang tanggapan dari masyarakat kita Kota Lok Sumawe ketika kehadiran Oke Jack di sini? Karena juga di sini saya dengar memang ada beberapa ojek online juga ya yang hadir juga di sini. Menurut Bang Rijal sendiri bagaimana ini terobosan kondisi keadaan saat ini
terhadap kehadiran Okejek lah sendiri gitu. Oke, makasih Paulis. Jadi Okejek sendiri kita hadir di Losme ini bulan Februari. Februari 2020. Nah, jadi kalau visi dan misi kita memang yang pertama sekali itu untuk memang ini real business, Pak. Real business. Nah, dia market kita jadi UMKM. Nah, satu sisi kita ingin mengembangkan UMKM itu untuk berkembang. Nah, kami ini hanya perantara. Nah, saat UMKM atau homemade yang rata-rata daerah kita, nah, mereka membutuhkan transportasi untuk produk mereka sampai ke customer. Nah, di satu sisi lain, kehadiran Okejek ini membuka lapangan kerja. Nah, lapangan kerja, karena kita misalnya part time, Pak. Nah, bagi siapapun yang bermitra jadi driver, nah itu bisa bergabung dengan Okejek. Nah, jadi ini kan membuka satu lapangan kerja untuk perekonomian kita yang mungkin sempat down karena corona. Ini mungkin satu wadah bagi siapa aja yang berprofesi apa saja, mungkin dia bisa saya kerja sampingan. Jadi memang tantangan kita masa pandemi ini memang berat. Yang pertama outlet itu tempat-tempat yang jual makanan, minuman ataupun yang homemade tadi UMKM. Misalnya mereka sendiri untuk memproduksi suatu misalnya makanan yang dulu lancar produksinya, mungkin masa pandemi ini terhenti sebentar ya Pak. Untuk produksinya mungkin dikurangi. Karena apa? Yang pembeli ini pun merasa saat pandemi ini harus menjaga diri. Jadi kendalanya feedback dari customer dan dari outlet sendiri. Customer tidak berani untuk membeli makanan di luar, dan outlet ini sendiri pun tidak berani berjualan misalnya. Karena kan sayang, dia biasanya hari yang biasa dia jualan, kita bilang minuman tuh laku sampai 100 cup. Mungkin di masa kemarin, pandemi kemarin, hanya 25% dari hari biasa. Nah, jadi mungkin Okejek ini sendiri dia berada di tengah. Jadi saat customer ini membutuhkan sesuatu di luar, mungkin mempermudah tanpa harus keluar rumah. Nah, mungkin dari sisi pandemi itu cocok kita berada di tengah. Jadi yang jualan ini pun istilahnya barang dia bisa kita jual, dan yang customer, yang langganan dia, yang pembeli yang biasanya ini bisa pun merasakan yang seperti hari biasa. Ya. Jadi Bang Sapran ini ya dari LSM Pintu Aceh. Ya. Ya, Mirvanda. Hah? Mirvanda. Apa? Mirvanda. Oh, Mirvanda. Ini Bang Mirvanda ya. Abang sebagai salah satu yang terbantu dengan kehadiran ojek online ini ya, dari UMKM lah ya, salah satu mungkin membidangi beberapa UMKM yang ada di organisasi Abang gitu. Ya. Ini bagaimana Bang? Apa kehadiran ojek online ini terbantu Abang atau bagaimana di masa pandemi begini? Ya. Ya, sebelumnya untuk kehadiran ojek online di sini saya rasa sangat terbantu ya Pak. Ya. Sangat terbantu di mana di saat kondisi pandemi saat sekarang ini. Itu hampir kita lihat rata-rata masyarakat agak sungkan mungkin keluar dari rumah. Jadi dengan hadirnya ojek online ini sangat terbantu untuk lebih instan ya. Mungkin apalagi di saat zaman sekarang hampir kita lihat semua rata-rata orang kepinginnya instan ya. Terus dikarenakan dengan semacam kesibukan orang ya yang tidak bisa sempat mungkin untuk langsung kontak badan. Mereka mungkin ya sangat terbantu dengan ojek online. Saya rasa seperti itu Pak untuk saat sekarang ini. Masalah penjualan bagaimana?
Kalau untuk penjualan ya di saat pandemi ini kita memang agak sangat terasa Pak, sangat terasa itu menurun omset kita Pak. Menurun ya. Menurun. Berarti dengan adanya ojek ini ada suatu terbantu lah Iya. untuk masalah pemasaran ya kan, karena Iya. ini kan masalah penjualan ini kan dengan kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh ojek online ini kan juga akan terbantu ya. Iya. Ah. Bang Lailan, nah ini saya mau tanya lagi nih sama Bang Lailan ini, karena memang untuk membangkitkan ekonomi Kota Lok Sumawe ini perlu peran kita bersama ini Bang untuk meningkatkan. Makanya saya Paulis selalu nggak habis-habis ide ya. Ini salah satu kegiatan seperti inilah yang bagaimana kita buat semacam ada ya warung diskusi lah ya kan, untuk bisa membuat peran ini. Jadi ini bukan hanya nanti berbau bisnis diskusi bisnis, tapi juga diskusi-diskusi lain tentang kota Lok Sumawe kita ini. Menurut Bang Lailan ini kan perekonomian kita di Kota Lok Sumawe kalau dikatakan ada sesuatu yang dengan adanya pandemi, kemudian dengan kondisi ini, apalagi kalau boleh kita katakan di bulan-bulan awal di tahun 2021 ini kan semuanya mangkrak ya, semua mangkrak atau turun gitu. Mungkin dengan kehadiran ojek online ini apa mungkin Bang ini akan terjadi peningkatan seperti dikatakan Rizal ya, lapangan pekerjaan tercipta ya kan. Kemudian dari segi kalau kita lihat di daerah Pulau Jawa itu sangat terbantu karena di masing-masing outlet ya, apalagi UMKM dan sebagainya itu sudah berdiri banyak ojek-ojek online yang di situ gitu. Jadi kan secara nilai biaya untuk pemasaran dan sebagainya ini kan sangat terbantu gitu. Abang melihat sendiri antara Pulau Jawa dengan kita ini bagaimana Bang? Ini kita kan perlu ada sosialisasi, apa sosialisasinya yang kurang atau peran pemerintah sendiri tidak menanggapi dengan kehadiran ojek online ini untuk membantu masyarakatnya untuk bisa berproduktif lebih lebih baik lagi gitu. Menurut Abang sendiri gimana Bang? Ya, ini sebenarnya menarik ya. Kalau tadi misalnya kita tangkap yang disampaikan Bang Rizal, kehadiran ojek online ini kan sebenarnya menjadi mediator ya, mediator antara produsen dengan konsumen. Nah, sebenarnya ini justru menjadi pertanyaan kita, seberapa sudah sadarkah masyarakat sekarang, terutama pelaku UMKM, bahwa pandemi ini sebenarnya nggak boleh dijadikan alasan mutlak untuk berhenti produksi seperti yang disampaikan Bang Irfanda misalnya tadi. Ini kan ada dampak dalam produksi ya. Sementara di satu sisi sebenarnya kehadiran online kan cukup membantu. Kalau tadi ini kan sangat mulia sekali ya sebenarnya misinya, bagaimana memastikan bahwa pemasaran atau produk-produk UMKM itu tetap berjalan meskipun pandemi dengan kehadiran ojek online. Tapi kita kan nggak tahu ini seperti apa misalnya UMKM itu sendiri merespon itu, atau ada nggak misalnya komunikasi yang intens antara ojek online dengan teman-teman UMKM bahwa kalian jangan khawatir, terus saja produksi, kami hadir untuk membantu memediasi produk kalian itu ke konsumen. Berarti dengan kegiatan hari ini, ini salah satu sosialisasi. Nah, ini peran pemerintah. Kita ambil alih peran pemerintah, Bang. Nah, di sisi lain mungkin kembalinya ke situ juga ya. Artinya kita juga mempertanyakan seberapa kuat komitmen pemerintah, perhatian pemerintah daerah untuk merespon isu-isu seperti ini ya, sekaligus bisa memastikan bahwa teman-teman UMKM ini untuk bisa terus berproduksi meskipun memang kita akui secara umum akan berdampak ya pada produksi UMKM ketika pandemi ini. Tetapi kan itu tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak produksi sama sekali atau alasan untuk tidak melihat sisi lain. Sebagai terobosan-terobosan yang hari ini akan coba kita diskusikan gitu. Nah, saya kira sisi-sisi ini yang harus kita lihat. Pandemi benar, tetapi tidak kemudian itu menjadi alasan mutlak untuk kita mundur dari kreativitas gitu. Kalau menurut Bang Lailan sendiri, apa yang harus dilakukan, Bang? Karena tadi dibilang ada ojek online ini sebagai mediasi lah ya. Sebenarnya kalau saya melihat ojek online ini seperti kehadiran pemerintah lah di dalamnya kan gitu. Untuk bagaimana menenangkan masyarakatnya, aku ada loh gitu. Ojek online ini ada untuk bisa membantu UMKM itu bisa terus berproduksi gitu. Menurut Abang, Bang Lailan gitu,
sejauh mana Bang ini kan sangat memang harus memang perlu kita terus suarakan gitu untuk membangkitkan animo masyarakat untuk punya, karena memang di setiap masyarakat kita sekarang punya HP ya, punya Android gitu, aplikasi kan semua gampang gitu ya, bisa di apa namanya diambil aplikasinya. Cuman sejauh mana ini kan saya lihat mungkin yang ojek online-nya jalan sendiri, UMKM-nya jalan sendiri, kemudian pemerintahnya jalan sendiri gitu kan. Kenapa nggak disatukan ini Bang? Ini gimana menurut Abang nih Bang? Apa yang salah ini Bang dalam tatanan kehidupan di Kota Lok Sumawe ini tentang tentang ini tadi yang ketiga tadi. Ini kan harus sinergi nih Bang, salah satunya gitu. Iya, makanya seperti saya katakan tadi, ini kita tidak tahu seperti apa proses komunikasi yang dibangun di antar pihak ini ya. Iya. Kalau tadi disebutkan ada pemerintah, ojek online sebagai mediator dengan teman-teman produsen, dalam hal ini adalah UMKM. Iya. Nah, apakah kalau menurut saya komunikasi intens antar pihak ini harus dibangun Iya. dengan intens ya, dengan kontinu. Sekaligus ketika komunikasi itu dibangun, pemerintah juga akan tersadarkan ya, bagaimana mereka juga merasa harus punya tanggung jawab moral untuk memastikan UMKM ini tidak boleh berhenti. Ya. Karena toh dari segi misalnya termasuk tadi misi ojek online menyerap tenaga kerja. Oh. Nah, kehadiran UMKM kan juga salah satu lahan bisa menyerap tenaga kerja itu. Tapi ketika mereka berhenti produksi, imbasnya nanti ojek online juga akan berimbas kan. Nah, kemudian pengangguran juga akan bertambah. Nah, saya kira ini sebenarnya menjadi momentum juga bagi pemerintah ya. Kan tetap ini, apalagi sekarang ini meskipun pandemi, kadang pertemuan-pertemuan kan ada juga berlangsung. Nah, bagaimana sebenarnya ini sudah sering sekali dikampanyekan. Bagaimana pemerintah kita itu aware lah dengan produk-produk lokal. Ya, kalau di rapat ya pakailah Produk lokal ya. produk-produk lokal, minum-minum lokal, ya kan. Ini yang anehnya juga, kadang ada komunitas-komunitas bisnis misalnya diskusi bisnis bagaimana menghidupkan UMKM, tapi di depannya minumannya minuman merek asing gitu Oh kan. gitu ya. Kayak ini Bang ya. Ini Nah. minumannya kopi ya. Kopi inspirasi nih ya. Kopi inspirasi kan beda gitu ya. Begitu ya. Berarti kita memperkenalkan kopi Bang ya. Jelas. Kopi kita sendiri gitu ya. Ketika otak perlu inspirasi. Oh gitu ya. Iya. Ya, saya pikir mungkin ini termasuk teman-teman LSM ya, LSM yang hari ini misalnya menjadi support bagi UMKM dan ojek online sendiri, harus benar-benar membangun komunikasi yang intens ya, dan saling meyakinkan bahwa ini kan ada, kalau bahasa kerennya, saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Ojek online dengan UMKM terus berproduksi diuntungkan. Kemudian UMKM dengan kehadiran ojek online juga akan termudahkan dalam pemasarannya, dalam delivery produknya, tanpa harus mengeluarkan biaya lagi misalnya untuk sewa transport ya, sehingga kan terbantu. Saya kira inilah yang harus dibangun kesadaran bersama, termasuk sinergi tadi, apakah itu ojek online yang berbasis nasional, ojek online lokal, begitupun dengan pelaku-pelaku UMKM itu sendiri. Jangan melihat pelaku UMKM lain sebagai saingan yang kemudian harus saling menghindari kan. Betul. Nah, terkadang saya lihat mindset ini yang masih kuat di kita. Mestinya bagaimana kita lihat pelaku UMKM lain itu sebagai penopang produk kita. Jadi kalau misalnya Pak Ulis produksi keripik, saya produksi air ya. Kalau butuh air, minum air saya. Kalau saya butuh keripik, saya beli keripik Pak Ulis kan gitu. Jadi sebenarnya kalau mindset itu terbangun di antara kita ini kan cukup kuat ya sebenarnya untuk memastikan bahwa produk UMKM ini bisa terus bertumbuh. Ini menarik Bang itu yang Abang sampaikan. Seperti Paulis bangun kedai kopi di Simpang Buluh ini. Ini salah satu bagaimana semua kuliner sudah bertumpu di Banda Sakti, ya kan. Kita mencoba bagaimana menarik keluar, ya kan, ke daerah Muara II. Kita berkeinginan untuk menjadikan Muara II ini Muara II bangkit. Ya, dari segi ekonomi, karena memang di sini lintas ekonomi sebenarnya di daerah tengah-tengah ini. Makanya Paulis bangun di sini, mencoba untuk membuat terobosan-terobosan baru, ya. Dan insya Allah di sini tempatnya berkumpul kuliner nantinya. Dan salah satunya memang kalau mau pengen makan,
Ya, datanglah ke Simpang Buluh. Di mana Simpang Buluh? Muara 2. Karena ada kuliner center. Ada gitu. kuliner centernya gitu. Nah, jadi inilah yang harus memang dibangun ya, antara ojek online yang dari nasional dengan lokal, kemudian UMKM, antara UMKM itu harus saling bersinergi, sehingga kalau misalnya contoh, misalnya tadi abang bilang masalah UMKM keripik, berapa orang berkumpul, ketika misalnya bahan baku di sini nggak ada, di sini ada produksi bahan baku, kemudian ada di sini pemasarannya bagus, dia saling sinergi, bisa pakai produk dia, jual, kan bisa sama-sama saling hidup gitu. Cuman inilah yang belum kita terbangun di antara kita, dan mudah-mudahan ini ke depan memang harus dibangun gitu. Mau tak mau memang harus dibangun supaya apa? Kota ini akan menjadi kota yang benar-benar punya visi yang jelas untuk bisa membangun kota ini ke arah yang lebih baik lagi. Nah, ini yang sebenarnya Bang, karena memang UMKM baru kita berikan semangatnya. Mari kita bersatu untuk bisa bersama-sama membangkitkan UMKM. Jangan tunggu asik ini pemerintah nggak ada, ini nggak ada gitu. Makanya selalu memberikan kerjasama sinergi ini gitu. Dan memang itu harus dimulai dari kesadaran berswadaya. Bersuadaya Bang. Tanpa memang kita di sisi lain pemerintah itu kita dorong untuk terlibat gitu, untuk bertanggung jawab terhadap pertumbuhan UMKM. Tapi di sisi lain kita sebagai pelaku juga tidak boleh juga tergantung penuh pada pemerintah. Jadi semangat berswadaya ini penting juga untuk kita tumbuhkan. Karena itu seperti Bang Irfanda nanti misalnya dari LSM yang konsen membangun keswadayaan UMKM, ini kan juga perlu disokong untuk terus mengkampanyekan semangat keswadayaan tadi itu, yang pada akhirnya memang nanti pada akhirnya akan saling menguatkan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, semua orang kan tahu sebenarnya bagaimana cara Cina berdagang gitu ya. Jadi saya teringat sekali pernah suatu kali beli barang yang di tempat si orang Chinese itu nggak ada sebenarnya produknya, tapi dia tetap layani kita. Sebentar Bang ya, tunggu aja sebentar, saya ambil, padahal dia keluar dulu sebentar. Kita ngambil di gudang Bang ya. Kita kan berpikir ambil di gudang, padahal ke toko temannya gitu. Jadi dapat untung juga 50.000. Untung juga. Iya betul. Intinya tetap yang pertama dia tetap kita lihat adalah semangat melayani tetap ada. Dia nggak akan kecewakan. Intinya kehadiran dia sebagai pedagang menjadi solusi bagi kita sebagai pembeli kan. Jangan nanti misalnya kalau kan beda responnya. Kalau kita barangkali nggak ada Bang, di mana ada nggak tahu lah ya. Kan nggak jadi solusi. Nah, mestinya kita pedagang pun apapun lah ininya menjadi solusi bagi konsumen gitu. Dan memberi syafaat kepada orang lain kayak gitu. Membantu sebagai kawan lain gitu. Oh di sana ada gitu kayak gitu. Di sana ada, minimal memberi arah lah. Berarti tolong menolongnya nggak ada nih Bang. Harus dibentuk serikat tolong menolong nih di UMKM kita gitu ya kan. Oke, gitu Paulis ya. Kalau menurut Bang Mirpanda, kira-kira apa Bang kendala di UMKM sebenarnya Bang? Ini mungkin Abang sering terjun langsung di UMKM kita ini. Ini apa Bang sebenarnya ini kendalanya? Ya, mungkin ada sedikit atau beberapa kendala ya di proses pembentukan UMKM ini. Di salah satunya itu mungkin kemampuan daripada SDM ini ya. SDM ini yang dituntut untuk saat sekarang itu kan sudah zaman era digitalisasi. Jadi orang harus bisa mampu untuk menangani hal tersebut. Nah, oleh justru itu di saat kendala-kendala lain itu mungkin terjadinya di proses LSM ini, organisasi ini kan tidak mempunyai suatu income ya Pak Paulis. Maksudnya artinya income untuk per bulan. Jadi salah satu trouble lainnya juga mungkin dari segi manajemen waktu ya, mungkin kita sudah coba membuat namanya tujuan salah satunya membina kemitraan itu sampai dengan ke luar negeri itu kita Pak Ulis. Kita sudah membuat hubungan sampai ke luar negeri, tapi ya masih begitu-begitu saja. Saya juga tidak mengerti apa sih proses kendalanya bisa terhambat seperti itu. Mungkin kendala lain ya dari segi finansial ya, Paulis untuk saat sekarang memang agak terasa gitu. Sebelumnya tahun 2013, 2014 sampai dengan 15 itu alhamdulillah masih cukup baik itu pertumbuhan perekonomian
di lembaga itu maupun masih cukup baik. Ya. Saat di 2016-17 sampai saat sekarang itu sudah memang sangat jatuh, sehingga sekarang mulai untuk memotivasi kembali agar bisa bangkit di era globalisasi ini, Pak Paulis. Ya. Kemudian Rijal sendiri ini kan tadi dibilang Bang Lailan masalah komunikasi antar sinergi lah pemerintah, kemudian UMKM dan juga antar organisasi dari ojek online ini sendiri gitu kan. Menurut Bang Rijal sendiri, apa udah dilakukan Bang komunikasi antar antar lembaga ini gitu kan, UMKM dan sebagainya. Sejauh mana Bang memang betul dilakukan gitu? Mungkin untuk komunikasi tadi, karena kita di sini untuk di aplikasi ini kita terbuka untuk siapa saja yang memiliki usaha, baik makanan, minuman. Nah, jadi di sini terbuka untuk free, free siapa saja boleh input di aplikasi kita. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan. Nah, jadi aplikasi ini sangat membantu UMKM tadi. Ini sekilas iklan gitu loh. Siapa saja yang punya Android yang sudah memiliki aplikasi Okejek ini, bahkan ada sebagian orang, misalnya kita bilang ini minuman, ada yang jual teh dingin lah, ditaruh di cup. Kita nggak tahu pun di mana. Ada outlet yang terbaru misalnya. Nah, tapi saat orang lihat di aplikasi, secara sepintas dia sudah melihat iklan. Nah, jadi kalau untuk komunikasi ke UMKM sendiri, kita sudah lakukan, baik yang langsung ataupun yang lewat media. Nah, karena untuk di aplikasi ini input menu dia, outlet nama tempat dia itu free kita buat. Nah, mungkin dia mau yang lebih. Nah, kita buka bermitra. Bermitra itu berarti kita ada kontrak yang jelas sama dia. Kemudian untuk kalau yang untuk sekarang itu yang sudah jalan sekitar 25%. 25% homemade. Nah, itu mereka menggunakan jasa pengiriman, pengantaran. Nah, istilah kurir. Nah, kalau kami di aplikasi ada produknya ojek, itu ngantar orang. Ada food. Kalau food itu pemesanan di outlet-outlet yang customer mau di mana. Kemudian ada kurir pengantaran. Nah, jadi kurir ini yang sudah berjalan 25%, itu outlet yang produksinya di rumah, yang homemade. Nah, jadi kadang homemade ini terkendalanya memang untuk pengantaran. Nah, misalnya hari ini dia ada pemesanan 10 customer. Contoh kita bilang untuk lauk, untuk makan siang. Jadi di jam yang sama itu, kan tidak mungkin Pak, ke semua tempat dia yang ngantar satu orang. Nah, otomatis kan makan siang orang akan tertunda. Nah, jadi dengan Okejek ini, dengan kurir, membantu mereka untuk beberapa driver kita untuk mengantar ke beberapa tempat yang mereka mau. Nah, karena mungkin ada yang ke arah timur, ke barat. Nah, itu 25% yang sudah terserah Pak. Itu satu sisi membantu driver kami dengan orderan mereka dan membantu mereka untuk kelancaran bisnis mereka. Nah, mungkin itu aja Pak. Oh iya. Berarti di Loksmawe sendiri ada berapa ini, Bang? Ada berapa organisasi atau perusahaan online itu? Kalau untuk yang punya nasional mungkin cuma kita Okejek ya. Dan yang punya lokal ada beberapa di sini. Yang bantu aplikasi WhatsApp ada beberapa di sini. Empire macam-macam ya. Macam ada beberapa ya. Bang Lailan, untuk kedepannya nih Bang, tentang ojek online, ini apa nih harapan Abang nih melihatnya nih, mungkin masukan-masukan untuk kepada masyarakat kita, kemudian untuk UMKM gitu kan. Kemudian ojek online sendiri ini mungkin masukannya untuk ojek online gini. Apa Bang menurut Abang gitu? Iya,
karena ini memang kalau kita lihat tren pertumbuhan penduduk kan semakin lama semakin padat, gitu ya. Tingkat heterogen penduduk juga semakin kuat itu, artinya semakin majemuk ya. Saya kira ini kan menjadi peluang besar sebenarnya, karena seperti tadi juga kita bincang-bincang yang disampaikan Bang Irfanda, orang pada akhirnya kan akan berharap apapun yang mereka lakukan itu bisa secara cepat menghasilkan. Nah, termasuk kalau perut lapar langsung secara cepat bisa terisi. Nah, jadi dengan populasi penduduk yang semakin padat, ya, tingkat di jalan saja misalnya sudah semakin padat. Ketika orang ingin keluar rumah cari makanan atau apapun jasa yang mereka butuhkan, ini kan butuh waktu. Ada tantangan yang harus mereka ini. Nah, karena itu sebenarnya disinilah pintu masuknya ini, celah-celah yang bisa dimanfaatkan betul oleh kehadiran ojek-ojek online ini. Dan sebab itu ya mungkin butuh sosialisasi yang lebih masif ya, walaupun memang secara iklan aplikasinya sudah ada, tapi kadang orang ya seperti cerita tadi lah, nggak semua orang familiar dengan aplikasi di kita ya, karena masih ada juga mindset sebagian orang ketika pingin jalan yang terbayangkan RBT-nya di mana, posnya di mana, pangkalannya di mana gitu kan. Nah, tapi pada akhirnya belajar dari kota besar juga, misalnya Jakarta gitu, walaupun di awal itu gontok-gontokan, tapi kan pada akhirnya orang akan aware juga, karena bagaimanapun teknologi ini kan nggak bisa dibendung. Membendung teknologi itu nggak bisa. Nah, tinggal saja bagaimana masyarakat itu bisa beradaptasi dengan teknologi. Dan pada akhirnya sebenarnya kita juga yakin ya, kehadiran ojek online ini nanti pelan-pelan masyarakat juga akan bisa beradaptasi dengan aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Ya. Kalau untuk pemerintah sendiri, Bang? Nah, pemerintah juga ya penting untuk disadarkan ya, dalam tanda petik harus disadarkan. Atau tanda seru lah, Bang. Untuk tanda serunya harus diseru, Bang. Gitu. dalam tanda petik yang harus diserukan ya, mungkin dengan cara yang seru-seruan juga gitu ya. Bagaimana ini ya seperti tadi sudah disampaikan Bang Rijal, kehadiran ojek online ini kan membuka lahan baru ya, lahan baru bagi anak-anak muda, bagi masyarakat Kota Luk Semawe untuk bisa memanfaatkan ini sebagai sumber penghasilan gitu. Jadi ini makanya kita perlu pastikan juga ini Pak Wali Kota misalnya atau tahu nggak ada ojek online, online, tahu nggak dia? Tahu nggak ini bahwa di Luk Semawe ada ojek online, ojek online ya, Gojek, Koda atau lain-lain itu yang menjadi salah satu sumber daya yang akan membantu pemerintah ya. Mereka nggak cukup hanya sekedar tahu, oh di Luk Semawe udah ada Gojek ya, di Luk Semawe ada Koda ya, tapi mereka harus benar-benar sadar bahwa kehadiran teman-teman ini ikut mensupport sebenarnya peran pemerintah. Ya, ini yang harus kita dorong. Jadi mereka pantas bersyukur dengan kehadiran ojek online, dan kita berharap misalnya Pak Wali Kota atau siapapun pemangku kepentingan ada waktu nanti mengundang ya teman-teman ojek online seperti Pak Ulis mengundang hari ini untuk membicarakan solusi tantangan ya, dengan sebagai bentuk tanggung jawab mereka sebagai pemerintah, apa yang bisa kami lakukan sebagai pemerintah daerah supaya teman-teman ojek online ini bertumbuh, supaya teman-teman UMKM ini semakin bangkit. Kan harapannya kan itu yang kita inginkan. Nah, kalau saya wali kota kan seperti itu. Saya akan panggil. Betul. Apa yang bisa saya lakukan supaya teman-teman terus maju ini? Kan gitu idealnya. Tapi sayangnya saya belum wali kota. Oh gitu ya. UMKM sendiri, Bang. Ini pesan UMKM ini harus betul-betul kita kasih pesan-pesan yang bagus untuk UMKM ini kan. Bagaimana untuk bergerak ya, untuk maju bangkit ya kan. Jangan tidur di masa pandemi ya kayak gitu. Gimana Bang? Menurut Abang gimana? Iya, ini kan kalau kita kembali dalam bahasa agama ya kan, sebenarnya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Iya. Nah, kalau kreativitas kita ini sebenarnya dengan pandemi ini kan diuji nih. Iya. Ya. Jadi kalau biasanya kita mungkin berarti kalau ada ujian berarti ada nilai nanti, Bang. Ada nilai. Ya, setiap ada tantangan kan ada jalan keluarnya. Jadi disinilah sebenarnya kesempatan kita pelaku UMKM ini untuk kalau nggak bisa dengan cara A harus kreatif mikir cara B.
Kalau nggak bisa cara B, harus kreatif mikir cara C. Nggak bisa cara C, cara D, dan seterusnya. Gitu. Justru biasanya kalau dalam ilmu motivasi itu, semakin orang tertekan, semakin dia banyak akan mikir, menemukan jalan keluarnya. Semakin banyak idenya. Ya, kalau dalam rumus motivasi gitu, Pauli. Jadi semakin kalau orang nggak kreatif, nggak nemu ide baru, dia kadang harus dibikin sulit dulu, harus dibikin lapar. Ditekan dulu bang ya. Ditekan. Jadi kayak model pegas bang ya. Kalau Paulus gitu bang, sesulit yang memang harus ditekan sampai habis pernya, baru dilepaskan. Akan membalas diri gitu ya. Iya. Jadi memang itu nggak boleh terus-terusan kita menjadikan pandemi ini sebagai alasan untuk tidak melakukan apapun gitu ya. Ya itu aja sih kalau menurut saya, Paulis. Ya, baik Bang Lelan. Menarik memang diskusi kita ini ya, karena di waktu juga sudah hampir larut ini ya. Jadi ada beberapa pesan tadi yang bisa kita simak, terutama kepada kawan-kawan yang ojek online ya, mari bersatu ya. UMKM juga mari bersatu ya, untuk bagaimana menciptakan peluang-peluang yang ada gitu. Dan pemerintah daerah juga harus melihat ini sebagai peluang, melihat ini sebagai mitra. Ojek online mitra, UMKM itu mitra dari pemerintah ya. Jangan hanya memikirkan APBK aja gitu, tapi bagaimana peluang-peluang ini yang hadir di tengah masyarakat, baik itu pengusaha kecil, besar, dan menengah, ini adalah sebuah peluang bagi pemerintah untuk bisa bersinergi membangun kota kita ini, kota Lok Sumawe ini ke arah yang lebih baik lagi. Karena tanpa ada sinergi yang benar antara beberapa pihak, tentu tidak akan terbentuk visi yang terbaik untuk kota ini. Mungkin ini harapan penutup dari kita semua, Bang, untuk bisa sama-sama kita bangkitkan ekonomi masyarakat kita di kota Lok Sumawe. Salah satu dengan kegiatan seperti ini ya. Paulis buat ini di pojok atas lantai 2 Panglima Kopi Essen ini adalah untuk tempat bagaimana kita bisa, mari kita diskusi gitu. Jangan kita diskusi selama ini di ruang medsos ya, tapi kita sama-sama di sini. Dan mungkin tema-tema selanjutnya menarik Bang, menarik yang kita akan kupas selanjutnya untuk bisa kita berikan sumbangsi kita kepada pemerintah daerah untuk bisa bagaimana ayo bangkit gitu. Jangan masa pandemi ini pemerintah juga tidur juga kan gitu. Ini harus ini. Kita bangunkan pemerintah, jangan tidur di masa pandemi ini. Karena kami kita semuanya masyarakat butuh pemerintah, butuh pemimpin yang bagaimana bisa terus membangkitkan kita ke arah yang lebih baik. Kota ini menjadi kota ekonomi, kota pendidikan, dan semuanya bisa nyaman berada di kota Lok Sumawe gitu. Terima kasih Bang Lailan, Bang Miranda, kemudian Bang Rijal atas kehadirannya di Business Talk. Kita ngopi, ngobrol bareng ya, sambil ngopi ya, sambil kita diskusi, sambil juga kita berkolaborasi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Baik sahabat mulia dimanapun Anda berada, nantikan Business Talk selanjutnya dengan tema-tema yang sangat menarik untuk bisa kita simak. Kita sama-sama bisa berkumpul di sini di tempat ini. Terima kasih, saya Paulis. Salam sukses sahabat mulia dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Bang. Silakan.